Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat luas, yang tak mungkin kita bisa hitung-hitung lagi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah mendatangkan kepada kalian semua yang kalian inginkan. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan ingkar kepadanya. Ayat ini berlaku umum, baik di kondisi normal maupun di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam, yang senantiasa kita ucapkan di dalam solat kita. Minimal 17 kali kita mengucapkannya. Di dalam surat Al-Fatihah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini tak pernah berubah. Walaupun kita berada dalam kondisi sakit, walaupun kita berada dalam kondisi susah maupun sulit, tetap ayatnya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Walaupun banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, walaupun banyak manusia yang selalu mengeluh akan kehidupannya, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan konsep kebahagiaan hidup itu manakala ada pada diri seorang hamba 3 perkara. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang di pagi hari dia merasakan keamanan berada di dalam rumahnya, sehat jasmaninya, dan dia punya makanan di hari itu saja,
maka seakan-akan kata Nabi, dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Allahu Akbar. Sungguh banyak manusia yang tidak bersabar dengan keadaannya. Tidakkah mereka melihat bagaimana kisahnya Nabi Ayub alaihissalam sebagai tauladan bagi kita dalam kesabaran, di mana beliau menderita penyakit yang sangat mengerikan, yang beliau rasakan bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya sepekan dua pekan, bukan hanya sebulan dua bulan, bukan hanya setahun dua tahun, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat selama 18 tahun Nabi Ayub menderita penyakit kusta yang sangat mengerikan itu. Sekujur tubuh beliau terdampak olehnya, kecuali hati dan lisan beliau yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menjauhi beliau, semua orang mengasingkan beliau, bahkan keluarga Nabi Ayub ikut menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Hanya istri beliau yang senantiasa menemani beliau. Namun jamaah sekalian, beliau tetap sabar menghadapi ujian itu. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, tatkala istri Nabi Ayub mengatakan, "Wahai Ayub, tidakkah engkau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti engkau akan mendapatkan solusi dalam masalahmu ini." Maka Nabi Ayub mengatakan, "Sungguh Allah telah memberikan kepadaku kesehatan selama 70 tahun. Sementara sakit yang aku derita ini baru beberapa tahun, tidak sebanding dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepadaku." Allahu Akbar. Lihat betapa sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Maka tidak heran manakala Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam Al-Qur'an, "Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab." Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub alaihissalam sebagai seorang yang penyabar, dan dia adalah sebaik-baik hamba. Dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesulitan dan kesusahan tidak akan terus-menerus ada pada diri seorang hamba. Pasti akan datang kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Bahkan ayat yang kita hafalkan bersama, "Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Allah ulang ayat ini. Ulama tafsir mengatakan, ketika disebutkan al-usr yang artinya kesulitan dalam bentuk ma'rifah dan diulang lagi di ayat setelahnya, menunjukkan bahwa kesulitan yang kedua sama dengan kesulitan yang pertama. Sementara kata yusron dalam bentuk nakirah Allah ulang di ayat setelahnya. Yusron artinya kemudahan, menunjukkan bahwa kemudahan yang kedua tidak sama dengan kemudahan yang pertama. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa dengan adanya satu kesulitan akan datang dua kemudahan sekaligus. Dan ulama mengatakan la yaghlibal usru yusraini. Tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabar wa anna al-faraja ma'al kharb wa anna ma'al usri yusra." Ketahuilah sesungguhnya kesabaran, sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran. Bersama dengan kesempitan akan datang kelonggaran, dan setelah kesulitan akan ada yang namanya kemudahan. Namun banyak manusia yang kurang yakin, banyak manusia yang kurang tawakal, banyak manusia yang kurang sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Suatu hari ada seorang yang datang kepada salah seorang imam yang bernama Abu Hazim rahimahullah. Orang ini mengadukan kepada beliau akan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pada hari ini, di mana beliau mengatakan bahwa harga-harga barang telah naik, daya beli pun berkurang. Bagaimana ini wahai imam? Maka Imam Abu Hazim mengatakan, apa masalahmu? Apa kesedihanmu itu? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kepada kita rezeki pada saat kita sulit, dan dia pula yang memberikan rezeki kepada kita pada saat kita senang, pada saat harga itu naik, pada saat daya beli berkurang. Bukankah Allah dia yang memberikan rezeki? Demikian pula pada saat harga barang terjangkau, daya beli pun besar, bukankah tetap dia yang memberikan rezeki? Maka apa yang kau takutkan? Kata Imam Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, subhanallah. Maka ini sebagai pelajaran. Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Suatu hari Nabi SAW pernah menyaksikan bersama para sahabatnya, ada seorang ibu yang dia mencari anaknya, dia kehilangan anaknya, dia kesana kemari mencarinya, namun belum dia temukan. Sampai pada akhirnya dia menemukan anaknya tersebut. Dia pun memeluk erat anaknya, kemudian dia cium anaknya, dia berikan air susu kepada anaknya. Sungguh nampak kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tatkala itu. Maka Rasulullah dan para sahabat yang menyaksikan keadaan tersebut, Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, apa menurut kalian? Apa pendapat kalian? Apakah sang ibu ini tega untuk melemparkan anaknya dalam kobaran api? Para sahabat langsung menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Dan tak ada seorang pun ibu yang tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api. Maka Rasulullah SAW mengungkap hikmah dari pertanyaan beliau. Kata beliau, lallahu arhamu bi'ibadih min hadihi biwaladiha. Sungguh, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya, lebih merahmati hambanya, melebihi kasih sayang sang ibu ini kepada anaknya. Allahu Akbar. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalaulah sang ibu tidak tega dan tidak mungkin membiarkan anaknya dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi sesusah apapun, maka Allah tidak mungkin meninggalkan kita dalam keadaan kita pun bertakwa dan bersabar kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang soleh yang bernama Hatim Al-Asam pernah mengatakan, saya memiliki 9 orang anak. Mungkin kebanyakan dari kita di sini tidak mempunyai anak sebanyak itu. Aku mempunyai 9 orang anak, kata beliau, dan tak pernah syaitan berhasil menggoda saya, memberikan was-was kepada saya terkait dengan rezeki anak saya. Ini semua jamaah sekalian karena iman. Tatkala iman berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai kita kalah dengan orang-orang musyrikin
yang telah hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin yang mereka tatkala ditanya dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan bumi? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Orang musyrikin mantap jawabannya. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan kami. Qul afala tattaqun. Katakanlah, kata Allah, mengapa kalian tidak bertakwa? Ini ayat ditujukan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu mereka meyakini bahwa rezeki mereka ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidakkah kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini akan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, tidakkah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah akan menjamin rezeki kita manakala kita bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yakinlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Ingat, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang harus kita senantiasa mewujudkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Manakala kita menginginkan tambahan nikmat, tidak ada jalan bagi kita selain dengan bersyukur kepada Allah. Sebab Allah berjanji di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka pasti, kata Allah, aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Tapi kalau kalian ingkar kepadaku, kalian mengkufuri nikmat-nikmatku, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud dan lambang kesyukuran kepadanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran di masa-masa yang sulit. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dan kita bisa menutup hidup kita dengan istiqomah tersebut. Inna Allah amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in.
والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والقرون وسيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.